Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vikanti Silawane dari Prodi MSP dengan NIM 2021-63003. Di sini saya akan menjelaskan slide-slide di bawah ini. Materi-materi yang ada di slide ini. Di mana ada arus laut di Samudra Atlantik, Pasifik, dan Hindia. Itu poin pertama. Nah, di Samudra Atlantik ada arus-arus itu ada 4 arus, di mana ada arus Teluk di barat, arus Atlantik Utara, arus Kanaria di timur, dan arus Khatulistiwa Utara Atlantik. Yang kedua, Samudra Pasifik. Samudra Pasifik ini ada arus Pasifik Utara, arus Pasifik Alaska, arus Pasifik Oyashio, dan arus Pasifik Kuroshio, dan arus Pasifik California. Yang ketiga yaitu Samudra Hindia. Di sini ada 6 arus yang ada di Samudra Hindia, yaitu arus musim barat daya, arus musim barat laut, arus Khatulistiwa Selatan, arus Maskerana, arus Agulhas, dan arus angin barat. Oke, di sini poin yang kedua yaitu tentang conveyor belt. Jadi conveyor belt adalah mesin pemindah material sepanjang arah horizontal atau dengan kemiringan tertentu secara terus-menerus. Salah satu alat angkut raw material yang paling banyak dipakai di industri merupakan belt conveyor. Jadi fungsi dari conveyor belt ini yaitu untuk membantu proses pengiriman barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Contohnya saja pada proses pengangkutan bahan tambang dan material konstruksi seperti batu bara dan semen. Poin yang keempat, arus yang diakibatkan oleh gaya pembangkitnya. Di sini menurut King tahun 1962, arus yang terjadi di laut, teluk, dan laguna itu adalah akibat perbedaan massa air yang mengalir dari permukaan yang lebih tinggi ke permukaan yang lebih rendah yang disebabkan oleh pasang surut. Poin yang ketiga yaitu arus-arus yang terjadi di zona surf. Arus yang ada di zona surf antara lain ada 3, yaitu arus robekan berisiko rendah, arus rip berisiko sedang, dan arus robekan berisiko tinggi. Poin yang keempat, arus yang diakibatkan oleh gaya pembangkitnya. Di sini menurut King tahun 1962, arus yang terjadi di laut, teluk, dan laguna itu adalah akibat perbedaan massa air yang mengalir dari permukaan yang lebih tinggi ke permukaan yang lebih rendah yang disebabkan oleh pasang surut. Dan poin yang kelima yaitu gelombang yang terjadi di zona surf. Gelombang yang terjadi di zona surf ini ada 4, yaitu ada plunging, spilling, surging, dan collapsing. Dan keenam yaitu gelombang internal, Rossby, dan Kelvin. Di sini saya akan menjelaskan tentang gelombang internal, Rossby, dan Kelvin definisinya. Jadi gelombang internal yaitu suatu gelombang yang terjadi di bawah permukaan air laut. Gelombang ini muncul karena adanya perbedaan rapat massa di setiap lapisan air laut. Yang kedua, gelombang Rossby. Gelombang Rossby merupakan sebuah fenomena alam yang terjadi pada lapisan atmosfer yang dapat mengindikasikan adanya potensi berkumpulnya awan hujan dengan skala yang lebih luas. Dan gelombang Kelvin yaitu gelombang yang merambat pada arah timur dan barat yang terbentuk di atmosfer dan lautan di sekitar Khatulistiwa. Dan poin yang ketujuh yaitu riwayat hidup gelombang mulai dari phase sampai mati. Jadi riwayat hidup gelombang ini mulai dari pembangkit, kemudian ia berpropagasi dan mati saat disipasi. Poin ke-8 tentang mekanisme periode pasut purnama. Di sini periode pasut purnama itu ia terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada dalam suatu garis lurus. Pada saat itu akan dihasilkan pasang yang sangat tinggi dan surut yang sangat rendah. Pasut purnama ini terjadi pada saat bulan baru dan bulan purnama. Dan yang poin ke-9 tentang mekanisme pasut perbani. Mekanisme pasut perbani ini ia terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari membentuk sudut tegak lurus. Pada saat itu akan dihasilkan pasang yang rendah dan surut yang tinggi. Nah, pasut perbani ini ia terjadi pada saat bulan 1/4 dan 3/4. Poin ke-10 tentang tipe pasut di Indonesia. Tipe pasut di Indonesia itu ada 4, yaitu pasut harian ganda, pasut harian tunggal, pasut campuran condong ke harian ganda, dan pasut campuran condong ke harian tunggal. Jadi poin yang ke-11 yaitu cara mengukur pasut yang menggunakan metode Admiralty itu caranya nilai peramalan didapat dari nilai amplitudo pada komponen S0 yang ditambah dengan menggunakan metode Admiralty yang didapat dari rata-rata data pasut tiap bulan. Poin yang ke-12 yaitu tentang mekanisme evolusi pantai landai, curang, dan tebing. Di mana pantai landai merupakan pantai yang mempunyai relatif data, termasuk pantai jenis ini adalah pantai mangrove, pantai bukit pasir, dan pantai delta, dan pantai estuari. Sedangkan pantai curam yaitu biasanya ia bergunung-gunung karena peretakan yang memanjang sejajar pantai dan terkikis ombak yang besar. Terjadilah tebing-tebing curam dan lautan dalam. Contohnya seperti pantai di Lombok, selatan Pulau Jawa, barat, dan Pulau Sumatera. Ketiga yaitu pantai tebing. Pantai tebing itu pantai yang curam di muka tebing karena adanya pegunungan melintang tegak lurus terhadap pantai. Nah, di pantai ini sering dijumpai laut yang dangkal. Contohnya di tebing Cukang Taneuh, Pangandaran, Brown Canyon di Semarang, Taman Tebing Breksi di Yogyakarta, tebing Karis Maras di Sulawesi Selatan, dan tebing Kapur Pantai Melasti di Bali, dan yang terakhir yaitu tebing Koja Kandang Godzilla di Tangerang. Poin ke-11 yaitu terminologi pantai.
Di sini terminologi pantai itu ada backshore, ada bar breaker, ada beach, ada berm crest, dan berm scarp. Dan yang terakhir yaitu jurnal yang membahas tentang estuari berdasarkan tipe atau karakteristik. Di sini saya mengambil jurnal yang berjudul tentang pemantauan lingkungan estuari perancak berdasarkan sebaran makrobentos. Di sini estuari Puncak adalah salah satu komponen pesisir yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Puncak, Kabupaten Jemberana, Bali. Estuari ini berperan besar terhadap masyarakat sekitar mengingat dominasi wilayahnya adalah wilayah ekosistem mangrove, area pertambakan, pertanian, dan pelabuhan. Menurut Dahuri DKK tahun 2004, ia menjelaskan bahwa tingginya tingkat pemanfaatan di daerah estuari menimbulkan berbagai dampak lingkungan seperti hilangnya sumber daya estuari. Nah, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah melalui biomonitoring dengan makrobentos, di mana makrobentos ini juga disebut dengan makroinvertebrata. Makroinvertebrata adalah semua jenis hewan berukuran makroskopik, tidak berukuran belakang, dapat hidup melayang, menempel pada substrat, pada vegetasi, dan pada benda lain di air selama beberapa saat atau selama fase hidupnya.